Halo sobat-sobat pendengar podcast Yayasan Negeri Rempah dimanapun sobat-sobat berada. Selamat datang, selamat mendengarkan kembali podcast Pameran Rempah dan kita kali ini. Saya Raimizat Alifian Firmansyah dari Jaringan Masyarakat Negeri Rempah. Pada kali ini kita akan membahas salah satu kisah, salah satu cuil rempah-rempah dari Kepulauan Indonesia Timur, yakni di Ternate. Dan seperti yang kita ketahui bersama, cengkih, pala dan fuli menjadi komoditas dan rempah yang memainkan peran penting dalam perdagangan rempah dunia. Tak lupa acara program publik hari ini yang diinisiasi oleh Yayasan Negeri Rempah didukung oleh Dana Indonesiana dan Kementerian Pendidikan dan Riset Kebudayaan Republik Indonesia. Dan kali ini kita akan dibersamai oleh Kak Didit dan Kak Iin dari Ternate Heritage Society. Sebelum nanti kita ulik lebih jauh, kita bertanya-tanya tentang apa sih kisah dari Ternate, kisah dari rempah dari Kepulauan Indonesia Timur. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak Didit, nanti dilanjutkan dengan Kak Iin. Mungkin gak usah sebut NIK ya, cukup nama dan kesibukannya sekarang apa sih gitu. Silahkan Kak Didit. Thank you. Ini podcast ya, Masya Allah. Keren sekali ya Seni Negeri Rempah. Halo, nama saya Didit. Saya dari Ternate Heritage Society atau disingkat THS. Kita lebih kenalnya dengan THS ya. Kita sudah berjejaring lama dengan Yayasan Negeri Rempah atau YNR. Saya sendiri selaku ketua dari Ternate Heritage. Jadi sedikit banyak bisa mengetahui terkait dengan sejarah yang ada di Ternate, bahkan yang berkaitan erat dengan rempah-rempahnya. Gitu. Mungkin In, silakan. Oke. Iya, silakan Kak Iin. Iya, halo, apa kabar? GNR, semoga sehat selalu ya kalian semua. Perkenalkan, saya Iin Tomaito, saya di THS sebagai bendahara. Didiknya ketua, saya bendaharanya. Sehari-hari saya aktif di salah satu perusahaan swasta di Ternate dan juga punya UMKM yang bergerak di bidang pangan olahan khususnya bahan dasar rempah. Ya, terima kasih. Wow, keren keren keren. Ini In aja gak sih Setelah perkenalan. narasumbernya? Waduh. Jangan, tidak adil itu. Wih, ini enggak, soalnya Kak Didi dan Kak Iin ini punya latar belakang yang menarik nih untuk kita ulik Ya, bersama-sama. Sebelum kita jauh mendalami kesibukan apa aja sih yang dilakukan oleh Ternate Heritage Society, mungkin saya perlu jelaskan lagi soal sebenarnya sesi ini untuk apa sih gitu. Jadi sesi ini membahas perkenalan komunitas dari berbagai daerah di Indonesia. Khususnya pada sesi ini kita akan mengulik satu komunitas dari Ternate, yaitu Ternate Heritage Society. Dan sebetulnya sesi ini dan podcast ini juga menekankan bagaimana sih penggunaan rempah yang masih dilakukan dalam ritus hidup keseharian masyarakat, khususnya di Ternate. Nah, oleh karena sesi ini lebih menekankan kisah pada penggunaan rempah, pada laku keseharian masyarakat Ternate, maka ini juga sejalan dengan spirit, dengan pameran yang akan kita sedang rancang di bulan-bulan ini, yaitu Rempah dan Kita nantinya. Nah, kisah penggunaan rempah dan peran komunitas dalam bergerak membersamai masyarakat menjadi isu penting dalam mengedukasi publik dan membersamai publik, terutama dalam wacana pengarusutamaan
rempah untuk mengawal jalur rempah sebagai salah satu warisan dari dunia UNESCO. Oke, kita mungkin bisa lebih personal lagi nih. Boleh diceritakan nggak kesibukan apa aja sih yang sedang dilakukan oleh Kak Didi dan Kak Iin akhir-akhir ini soal yang bersinggungan dengan rempah, baik riset, edukasi ataupun kegiatan yang membersamai masyarakat di Ternate gitu. Oke. Silahkan Kak Didi dulu mungkin. Lebih ke saya aja sih kayaknya yang menjelaskan. Oke. Karena saya pelaku utamanya, Kak Iin lebih pada bagian pendanaan aja, karena kan tadi dibilang dari bendahara ya. Jadi Iya, 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 benar. kita THS sebenarnya merupakan organisasi akar rumput ya, bisa dibilang salah satu organisasi juga. Waktu ditemukan oleh YNR sendiri pun kita merupakan tipe organisasi yang awalnya berjejaring. Jadi kalau ditanya apa sih yang kita lakukan kesehariannya, sebenarnya kita ada beberapa program. Bahkan kita punya yang namanya seri jelajah. Jadi program yang kita andalkan itu ada 3 sebenarnya. Tapi yang paling diandalkan itu ya biasanya seri jelajah. Jadi ada 7 seri jelajah yang ada di Kota Ternate yang berkaitan erat dengan sejarah dan juga rempah-rempah yang ada di Kota Ternate. So kebanyakan yang kita lakukan itu adalah berjalan mengunjungi situs atau tempat-tempat yang dianggap bahwa punya kisah sejarahnya di situ, dan kita perkenalkan itu kepada anak muda karena komunitas kita adalah komunitas yang cenderung menarik anak muda untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan Ternate, terutama sejarahnya, maka kita lebih cenderung lari ke situ. Nah, dalam 7 seri jelajah sendiri dalam 1 tahun kita sering buat berdasarkan pada waktu-waktu tertentu. Saya ambil contoh, misalkan kalau ternyata lagi Idul Fitri kemarin, kalau Idul Fitri Ramadan kita buat yang namanya seri jelajah Fala Jawa. Terus kalau kita lagi mempersiapkan yang namanya hari lahirnya Kota Ternate, contoh kita akan buat yang namanya jelajah Fora Madiahi, di mana itu ibu kota kita pertama kali gitu. Nah, ada juga yang namanya seri jelajah Cengkeavo. Nah, itu juga termasuk seri jelajahnya kita yang sering kita buat. Kalau kita punya program sendiri sebenarnya selain dari itu, kita juga banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Saya boleh bilang bahwa kita bekerja sama dengan pihak swasta maupun pihak lokal, masyarakat lokal di sini, terutama sekolah-sekolah ya. Kita sempat kerjasama dengan sekolah dasar sampai ke tingkat SMA. Bahkan dalam waktu terdekat mungkin saya yang akan jadi narasumber terkait dengan ekoturism yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Hairun yang ada di Ternate. Jadi ada perwakilan dari kita THS yang jadi narasumber untuk anak-anak turun lapangan untuk ekoturism, bagaimana mempelajari ekoturism, dan pelaksanaannya itu di Cengkeavo. Dan saya alhamdulillah dipercayakan untuk mengisi yang namanya pemateri. Terus program kerja sama lanjutan kita juga banyak. Salah satunya kita bekerja sama dengan salah satunya Dutch Trading Post Heritage yang basicnya itu ada di Jepang, tapi foundingnya itu datangnya dari Belanda. Kita termasuk member juga yang aktif dari tahun 2016, 17, 18 sampai masa COVID pandemi selesai pun kita masih tetap aktif dan sering bertukar informasi terkait dengan Dutch Trading Post. Juga beberapa komunitas-komunitas lokal termasuk sanggar tarian yang notabene bisa masuk dalam satu lingkup bersama yang berkaitan erat dengan heritage sih. Jadi kita lebih ke komunitas yang fleksibel, yang cenderung lari kepada masyarakat secara umum dan bebas untuk berjaring dengan siapa saja, bahkan dengan pemerintah ya, karena seingat saya kita baru saja 3 bulan belakangan melaksanakan program kegiatan BPK dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 ya, yang ada di Ternate. Mereka buat yang namanya, saya lupa apa, yang masuk terkait dengan gohu ikan. Jadi ada makanan khas Ternate, pergi ke sekolah, jadi BPK Goes to School gitu. Mereka buat yang namanya seminar atau kegiatan sehari yang berkaitan erat dengan objek kemajuan kebudayaan. Ya, workshop kemajuan kebudayaan. Jadi terkait dengan makanan, salah satunya adalah gohu ikan. Nah, kita juga turut terlibat andil di situ, dan beberapa program pemerintahan juga dengan Dinas Pariwisata, terus juga dengan wali kota yang terdahulu, bahkan wali kota yang sekarang. Jadi se-fleksibel itu sih THS. Kita cenderung siapapun yang mau mempelajari terkait dengan sejarah dan mau berkolaborasi, sok mangga, ayo kita sama-sama gitu.
Oke, keren sekali ya, apa namanya, soal, mengedukasi, membersamai bahkan dan, juga apa ya, aktivitasnya tuh nggak berjarak lah dengan masyarakat ya. Iya, betul. Terutama, apa, soal, Ternate, soal rempah. Nah, aku ingin berpindah ke Kak Iin sebentar, nanti kalau, Kak Didit juga ingin menambahkan juga boleh. Nah, Eee, saya penasaran, telah banyak studi atau, bahkan perbincangan sehari-hari yang memperbincangkan soal, cengkeh. Lalu sejauh mana sih masyarakat, Ternate dewasa ini bersinggungan dengan, cengkeh seperti itu? Karena kan Kak Iin juga punya UMKM yang, apa namanya, eee, bergerak dari, rempah itu sendiri. Oke. Ya, terima kasih. Kalau untuk masyarakat di sini, bukan hanya sekedar cengkeh dijadikan komoditi yang cukup besar. Em, Masyarakat di sini menggunakan cengkeh atau rempah-rempah lain itu di berbagai situasi dan kondisi. Kenapa saya bilang situasi dan kondisi? Mereka menggunakannya itu sangat luas gitu, bukan hanya sekedar bahan tambahan untuk makanan, tapi mereka menggunakannya juga sebagai bahan untuk eh, obat tradisional atau masyarakat di sini lebih dikenal dengan Rorano. Rorano sendiri itu terdiri dari beberapa macam tumbuhan yang dipercaya oleh masyarakat di sini yang mampu memberikan efek terapi. Kita kembali ke 500 tahun yang lalu bahwa masyarakat di sini telah mengenal Rorano eh, lebih dari yang sekarang kita ketahui, gitu. Masyarakat dulu pada zaman dulu itu mereka tidak mengenal yang namanya dokter. Yang mereka kenal adalah tanaman, tumbuhan yang mampu memberikan, yang mereka percaya gitu, mampu memberikan terapi bagi mereka. Misalnya penggunaan uh, cengkeh di masyarakat hari-hari itu sebagai obat tradisional adalah obat sakit gigi. Nah, seperti yang saya ketahui, uh, masyarakat di sini itu cenderung menggunakan cengkeh itu sebagai obat anti nyeri. uh, Ketika sakit gigi itu mereka ambil beberapa butir cengkeh, kemudian direndam, kemudian mereka kumur-kumur, atau biasanya mereka bikin jadi semacam uh, selai atau semacam salep gitu, kemudian ditumbuk ditumbuk sampai agak sedikit halus, ditambahkan dengan air, kemudian mereka uh, letakkan di gigi yang sakit. Itu saya pernah coba sendiri karena saking saya apa ya penasaran dengan cerita orang tua-tua di sini itu mereka menggunakan seperti itu, akhirnya saya coba gitu. Oh, ternyata efeknya memang menghilangkan nyeri. Um, tapi mungkin um, yang saya rasa itu waktu itu mungkin tidak terlalu begitu lama ya. Dan bukan cuma hanya itu saja, mereka juga menggunakan cengkeh sebagai pewangi alami gitu. Jadi biasanya kakek saya atau orang tua di sini itu biasanya kalau mau ketemu sama orang, mereka eh, biasanya kurang lebih eh, naruh beberapa butir, kurang lebih 2 sampai 3 butir di dalam apa? Di dalam lidah, di dalam mulut mereka itu
gunanya apa sih? Ternyata gunanya untuk sebagai pewangi gitu. Maksudnya biar mulut kita tuh tidak bau. Kurang lebih segitu. Kalau menurut kita itu pasti rasanya bukan rasanya sih, tapi pasti itu agak pedas ya gitu. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa itu biasa-biasa saja gitu. Kalau bagi saya mungkin cukup satu kayaknya ya, tapi bagi mereka ya mungkin 2 sampai 3 karena mungkin mereka eh, dulu itu kan mereka lebih apa ya, banyak silaturahmi ya gitu. Jadi alangkah baiknya ada aja gitu yang disimpan di dalam mulut gitu biar eh, tidak ketika ngobrol sama orang itu tidak merasa terganggu satu sama lain gitu. Nah, uniknya masyarakat di sini itu masih dipertahankan sampai sekarang dan bukan cuma hanya dari sekedar itu saja, ternyata masyarakat di sini pun masih um, menggunakan rempah di berbagai restitusi yang mereka lakukan. Misalnya ketika lahiran, ternyata ada beberapa tanaman rempah yang biasanya digunakan untuk eh, kalau kita apa ya, kalau kita balik ke sini tuh lebih ke spa mungkin ya, spa spa tradisional lah gitu. Kalau di zaman dulu itu namanya bakira. Nah, itu biasanya oleh masyarakat di sini itu biasanya menggunakan itu ketika setelah lahiran dan mereka menggunakan beberapa tumbuhan khususnya tanaman rempah dan salah satunya juga adalah cengkeh yang mampu memberikan efek efek apa ya efek terapi dalam hal ini relaksasi kemudian membantu melancarkan sirkulasi darah itu mereka pakai. Tuh, salah satunya adalah cengkeh. Kemudian ada beberapa tanaman obat yang memang dipercaya oleh masyarakat sini mampu menjaga daya tahan tubuh juga dan beberapa tanaman obat yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan juga gitu, karena kita masyarakat di sini itu ada hal yang bisa kita sampaikan, ada hal yang um, tidak kita sampaikan. Lebih ke tabu nggak sih? Ya, karena Oh. masyarakat di sini itu sangat masih memegang teguh hal apa ya yang disampaikan oleh orang tua kita gitu. Dan masih Oke. menghormati gitu. Misalnya saya cukup menyampaikan dari A sampai dengan F misalnya, Ya, dan nggak boleh lebih. selebihnya saya tidak bisa menyampaikan itu. Kenapa? Karena mereka itu lebih ke rendah-rendah, eh, bukan rendah apa ya, bukan rendah ini, tapi merendahkan diri dengan orang ketika menyampaikannya. Mereka tidak terlihat seperti orang yang sok tahu ataupun uh, apa ya menyampaikan sewajarnya saja dan uniknya masyarakat di sini itu mereka masih lebih cenderung um, tidak menyampaikan akan tetapi mereka menulis dalam satu buku. Misalnya seperti buku ini yang saya pegang, ini untuk buku saya gitu. Ketika saya ingin menulis apa yang saya tulis, nah di sini masyarakat di sini tuh namanya Levo. Mereka senang menulis sesuatu yang bersifat rahasia gitu. Dan sesuatu yang bersifat rahasia itu tidak semua diberikan dan di dalamnya itu berisi berbagai macam misalnya yang saya sebutkan tadi apa uh, tanaman-tanaman yang digunakan dalam spa tradisional atau bakera orang masyarakat di sini sebutnya gitu dan
itu semuanya ada di situ gitu. Jadi kita tidak mesti harus apa ya, walaupun kita cari tahu gitu, tapi tetap pada akhirnya kita tidak semua yang disampaikan ke kita gitu. Seperti Oh, itu. jadi kayak lebih ke adanya pamali yang nggak bisa Ya, disampaikan ya. disampaikan. Ya. Jangan sampai Oke. sebenarnya nilainya nilai positifnya sebenarnya banyak sih. Satu sisi juga kita tidak terlihat seperti orang yang sombong. Gitu. Salah Ya, satu yang saya dapat setuju, gitu setuju, bahwa, setuju, setuju. bahwa apa yang Oke. kita sampaikan Wah, semua jangan sampai juga berlebihan. Gitu. Jadi masyarakat di sini memang benar-benar apa ya, sesuai dengan syariatnya Jadi semuanya, ada istilah orang Ternate sebutnya itu adat seatorang. adat seatora. Ya, adat seatorang itu adat kayak satu orang. kamu boleh mempelajari banyak hal, tetapi ada Hmm, batasan tertentu dalam mempelajari banyak ya, halnya itu. Jadi terkadang Oh. mereka memberikan yang namanya value kayak kamu boleh pelajari ini, kamu boleh belajar tentang hmm, Rorano, kamu boleh belajar terkait dengan bagaimana pengolahan obatan tradisional. Tapi hanya sebatas ini nih, misalkan tadi Kak Iin bilang dari A sampai F gitu. Kamu hanya bisa dari A sampai F. Karena kenapa? Di satu sisi mereka takut bahwa sesering-seringnya kamu mempelajari, bisa-bisanya kamu bisa masuk dalam kategori menduakan Tuhan salah satunya atau bahkan melebihi daripada itu. hmm, Itu yang ditakutkan. Terus yang kedua, bahwa ilmu yang dipelajari yang paling penting di sini ya pertama itu adab. Adab itu yang paling Oke. penting. Jadi terkadang kita harus suwon, bahasa istilahnya tuh kayak kita harus suwon, benar-benar harus coba untuk dalam banget mempelajarinya, benar-benar tenang, benar-benar sabar. Karena beberapa leluhurnya kita, sesepuhnya kita, orang tuanya kita itu terkadang mereka merasa bahwa saya bisa menurunkan ilmu yang saya tulis tadi, saya bisa memberikan, tapi takutnya adalah ketika Anda mendapatkan ilmu yang saya punya, terkadang besar kepala itu muncul ke diri Anda. Dan itu yang sudah turun-temurun diajarkan. Sehingga terkadang kita dituntut untuk apa ya, tidak lebih daripada itu. Sehingga ada batasan-batasan yang dibuat oleh para orang tua-tua kita, bahwa terkadang Anda boleh mempelajarinya, tapi hanya sebatas ini. Itulah yang tadi Kak Iin maksud sih. Karena itu juga aku nah, sempat dapat, saya sempat dapat karena beberapa kali mencari tahu terkait dengan informasi-informasi ya, terutama terkait dengan sultan-sultannya kita, Sultan Babula, Sultan Hairun, terus bagaimana peninggalan-peninggalan terutama heritage yang dalam bentuk intangible ya, yang tidak terlihat, itu terkadang yang kita dapatkan itu adalah kita diberikan informasi dan saya rasa bahwa sebenarnya informasi yang diberikan tuh bisa lebih banyak, tapi biasanya di cut off ya. Oke, sampai di sini dulu gitu. Dan ketika kita coba push lebih jauh, Oke. itu pasti diberitahu. Dan diberitahunya itu terkadang menggunakan yang namanya kiasan atau puisi lah. Istilahnya Dora Bololo. Kayak Dorobololo, iya. ya, jadi ada kiasan-kiasan yang mengatakan bahwa cukup sampai di sini dulu gitu. Karena mungkin ilmu ini cuma sampai di sini untuk kamu. Mungkin ke depan Hmm, kamu bisa dapat lebih, asalkan ada beberapa hal yang bisa dilihat dari fisiklinya kita menurut atau batinnya kita bahwa oh anak ini udah mungkin dewasa nih, anak ini udah mampu nih gitu. Makanya biasanya itu sih yang kita dapat. Tapi after all, kalau bicara terkait dengan apa sih penggunaan rempah sejauh ini, kita kalau berbicara terkait dengan historikalnya itu rempah tidak lagi dalam mode apa ya perdagangan aja sih. iya, Kita benar. rempah-rempahnya itu benar-benar living together with us, benar-benar hidup bersama kita dan Waduh. membersamai kita dari kita Iya, baru lahir sampai kita mati gitu. Intinya adalah ah, dari kita masih pertama kali bernapas, pertama kali lahir itu bakera, rorano, sampai ketika kita menikah ada yang namanya adat saro-saro, boboto, sampai ketika kita meninggal ada yang namanya proses arwaha, itu benar-benar sudah melekat di kita dan rempah-rempah itu ada di situ semua. Jadi dia mengikuti kita. bukan kita yang mengikuti rempah, tapi rempahnya yang mengikuti kita. Iya. Wah, Gitu. ini kata kunci yang saya tunggu-tunggu nih dari tadi. Oke. Apa ya? Karena dewasa ini tuh kayak tetap aja gitu ngelihat rempah ya rempah, tempatnya ada di belakang di dapur gitu. Dia cuma bagian Iya, kecil dari komposisi masakan misal. Jadi rempah hanya dipandang sebagai sesuatu yang tak lebih dari sekedar benda gitu. Nah, tapi di masyarakat di Ternate, mungkin di beberapa daerah juga di Maluku gitu. Apa rempah itu sangat
melekat gitu dengan laku keseharian masyarakat gitu. Ya, Apa benar. ya? Itu menanggalkan apa ya? Kalau bahasa kerennya tuh antroposen gitu. Oh iya Oh iya iya. iya ya. Gitu kan kayak apa? Bukan lagi memandang rempah sebagai benda gitu, tapi bagian gitu atau dia adalah suatu yang hidup juga. Wah, Dia itu adalah kata entitas yang kunci hidup yang bersama menarik. kita gitu. Wah, Entitas. dipertegas nih kata kunci. Wah, keren keren keren. Oke, tadi banyak aku menangkap beberapa informasi yang menarik sampai nggak tahu mana dulu nih yang mau dibahas. Misal kayak tadi Podcast cengkeh kita berapa jam ini di podcast kita nih? ah oke kita kita tunggu dulu soal durasi. Ini ada yang lebih penting nih. Soal Oke apa? oke. Ditumbuk terus dijadikan obat kumur. Kita yang ada di Indonesia Barat, khususnya di Jawa, cengkeh mungkin jadi pelengkap masakan atau Ya. bir peletok atau campuran rokok gitu. Tapi di Mm-mm. Maluku juga punya metode gitu, apa namanya, obat anti nyeri dengan cara ditumbuk lalu Ya. dijadikan obat kumur. Wah, gokil sih. Soalnya Bah, kalau kita apa namanya, eh makan cengkeh kan eh pedas ya sensasinya gitu. ya, itu yang Satu saya aja nggak coba. sengaja tuh kayak gimana lidah tuh kayak nggak kerasa, indera perasaannya tuh nggak bekerja gitu. Mm, Nah ini bisa dimakan banyak ya tadi ya, apa untuk biasanya sih masyarakat di sini, kalau yang peto-peto sebelumnya itu yang saya tanyakan, mereka biasanya menggunakan yang kering dan ada juga yang menggunakan yang masih basah tapi sudah dicuci. Misalnya nih, kalau misalnya kakek saya nih, saya ingat dijelasin sama papa saya, eh, sebelum ada tamu yang datang, dia tuh sudah meminta istrinya, minta nenek saya atau orang yang ada di dalam rumah itu langsung gitu. Tolong ambilkan saya misalnya dua butir cengkeh gitu. So sebentar lagi 10 menit lagi ada yang mau datang gitu. Nah, di situ beliau sambil apa sambil santai, tidak makan apa-apa, beliau hanya em, apa ya? Bukan mengunyah tapi hanya dijadikan sebagai permen gitu. Mungkin kalau masyarakat kalau di sana di luar sana mungkin mereka lebih banyak menggunakan kencur kali ya. Tuh, yang saya tahu kencur. Um, tapi kalau kita bukan cuma hanya sekedar sebagai apa pengharum mulut kita gitu, tapi juga mereka jadikan itu sebagai pereda nyeri, bukan hanya pereda nyeri di gigi, tapi ketika radang itu terjadi di saya dan saya sendiri yang mempraktekannya. Ketika saya ketemu satu narasumber yang berbeda dan menjelaskan bahwa oh dulu tuh rempah cengkeh itu dipakai begini gini 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 gitu. Nah, pulang saya juga harus mempraktekkan itu. Ini benar tidak? Gitu. Karena ya memang basically saya sendiri juga uh, basicnya adalah seorang farmasi dan uh, saya sangat tertarik dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi oh ternyata zaman dulu tuh masyarakat itu mereka menilai sesuatu itu bukan cuman hanya sekadar asal menilai gitu, tapi mereka benar-benar uh, dapat itu dari alam dan mempraktekannya langsung, padahal pengetahuan mereka tidak apa ya, tidak se-booming sekarang gitu. Mereka hanya iya. terbatas pada apa yang mereka ketahui bahwa ini berbau wangi, pasti ini bisa uh, apa ya, bikin uh, wangi gitu, misalnya seperti itu. Dan bahkan bukan cuma hanya cengkeh sebagai pewangi, tapi masyarakat di sini juga menggunakan cengkeh sama pala sebagai pengusir serangga. Oh, Itu saya dapatkan iya iya iya. sendiri ketika saya pindah rumah, banyak sekali semut, saya pakai cengkeh, saya tabur cengkeh,
di atas kitchen set saya tabur, saya lihat sendiri, oh ternyata benar, memang benar. Saya juga kena sih dampaknya waktu lagi musim pancaroba, tiba-tiba lagi hujan parah, ya kan pasti banyak sekali yang namanya Ya, nyamuk. Nah, cangkang pala itu ketika dibakar, diasapin, itu lebih efektif daripada fogging yang dilakukan oleh ya. oleh beberapa dinas ya. Jadi kalau Mm-mm. Waduh, fogging waduh, waduh. fogging itu sebenarnya baik ya, sebenarnya kayak mengusir yang namanya jentik-jentik nyamuk ya kan. Tapi dengan membakar yang namanya cangkang pala yang warna hitam setelah fully warna merahnya dikeluarkan, itu Ya. dibakar, ditaruh di satu tempat, itu benar-benar bukan hanya menghilangkan nyamuk dan jentiknya, itu juga bikin ruangan jadi lebih harum dan bertahan lama. Itu ketika bakarnya. Biasanya sih kayak lagi pas musim perubahan musim, itu keluarga saya sering ngambil pala terus bakarnya di bagian bawah rumah, di kolong rumah gitu, terus dibiar diasapin gitu. Itu setiap harinya itu pasti harum. Jadi kayak oke, ini aroma benar-benar khas banget nih. Dan itu benar-benar berasa sih Waduh. sebenarnya. Iya, karena kan ya Iya. kita tahu rempah ya, aromanya benar-benar Iya, menyerbak iya, iya, parah iya. ya kan. Dan itu wah itu Waduh. vintage sih bagi saya sih vintage sih itu. Wah, ini Eh, keren, ini keren. Selain itu, yang disampaikan oleh Kak Didit itu memang benar adanya. Itu diterapin di masyarakat ketika mereka sedang ada di kebun. Biasanya masyarakat, umumnya masyarakat di sini itu mereka adalah petani, petani rempah mulai dari cengkeh, pala, kayu manis, vanili dan beberapa rempah lainnya yang mereka tanam di kebunnya. Dan biasanya mereka itu membuat rumah kebun, orang masyarakat di sini menyebutkan rumah kobong, dan mereka biasanya buat rumah kebunnya itu di bawahnya itu ada kolong gitu. Orang Kolongnya ternyata itu sebutnya para-para, ya ya kan? para-para, rumah Iya. para-para, ya. Ya, jadi di bawahnya itu mereka biasanya sudah menjelang sore, biasanya mereka itu mengumpulkan dedaunan dari cengkeh, kemudian dari pala, dan beberapa ranting untuk diganting dari pohon pala sama cengkeh yang sudah kering. Itu mereka biasanya bakar, sorenya itu mereka bakar, dibiarkan begitu saja gitu. Kenapa? Karena menjelang malam itu biasanya tuh banyak sekali serangga-serangga hutan itu bermunculan gitu. Jadi salah satunya adalah mengusir serangganya ya dengan cara seperti itu. Oh, Karena Oke. itulah kenapa masyarakat kalau sih, kita jaga durian itu waktu kita lagi musim durian terus jaga di hutan itu benar-benar nggak menyentuh yang namanya nyamuk, iya. agas. Itu karena Oh, memang gitu ya, dibakar gitu kan di ya. Iya, bawah para karena memang itu. dibakar Jadi gitu. kayak Iya, rumah panggung gitu, bagian atasnya itu benar-benar dikasih yang namanya fondasi rumah, tapi di bagian bawah tuh dibuat yang namanya kolong besar. Nah itu kolong. tempat dibakar, itu benar-benar dibakar Ada dan itu bukan pala sama cengkeh ya, tapi ranting pohon sama daunnya. ranting, ya Hmm. Ya, daunnya Itu itu yang ranting wah, sama daun cengkeh ya itu? dibakar. Dan emang baunya itu memang benar-benar, Oh, iya ya baunya, ranting sama daun aja itu ranting sama dibakar. oke. daunnya. Jadi kalau lagi musim durian kan di sini masyarakat biasanya langsung nginap ya, apalagi Ya, lagi musim banget kan, pasti nginapnya itu di Ya. rumah kebun kan. Jadi mm-mm. mereka itu jaga di situ tuh terkadang mereka cuma nyediain itu ya untuk makanan sama kopi. Nggak ada tuh yang Ya, bawa-bawanya beberapa produk ya, produk untuk Oh, gitu menghilangkan nggak ada ya? nyamuk ya kan. tidak Oke. Saya nggak ada. berani ngomong ya kan, karena kita nggak di endorse ya. Saya nggak berani ngomong karena kita nggak di endorse. Jadi itu lebih kayak alami aja sih masyarakat Ya, lokal. Itu juga terbukti sih beberapa kali saya sering bawa tamu atau bawa orang ketika kita mengunjungi beberapa ritus ya termasuk makam Sultan Babula yang ada di kaki gunung. Kita nggak menemukan yang namanya nyamuk atau agas yang ketika kita berada di bawah pohon pala atau cengkeh sih. Dan itu benar-benar real nyatanya sih terbukti. iya. Tapi kalau harimau mungkin ya, karena itu bukan bukan unggas ya, mohon maaf. Iya, jadi serangga itu sangat, sejauh ini dari hasil, um, apa ya, eksperimen saya itu berdasarkan cerita masyarakat di sini dan berdasarkan cerita dari orang tua saya, uh, memang benar, rempah itu sudah apa ya, uh,
menjadi bagian dari kesehariannya mereka gitu. Bahkan sampai mereka di kebun pun, dan mereka tidak pernah apa ya, tidak pernah mengenal produk-produk yang biasanya kita pakai sehari-hari di rumah, ya seperti itu gitu, yang mereka Oke, gunakan. ini Dan ini apa ya, emang benar-benar harus kita up gitu ke mm, masyarakat gitu, bahwa kita harus kembali ke alam karena alam sudah oke. menyediakannya loh gitu. Kenapa The kita mother harus? of nature, Waduh, the waduh, mother waduh. of Oke, nature. deh, oke. Oke, baik. Iya, Ini benar. Karena memang kita hidup semuanya dari iya, iya, iya. alam Ini. gitu. Ya, ya, ya. Ya, benar-benar alam udah menyediakan, ya kita aja yang Oke, harus oke. ngejaga. Masya Ini keren Allah. sekali ya. Jadi The Gokil. power of rempah, Jadi aku spice. mencatat beberapa hal ya. Misal tadi udah ada rempah bagian dari hidup gitu. Terus apa namanya kata kunci yang kedua Oke. apa ya? Bisa dikatakan rempah sebagai metode gitu atau alam sebagai metode gitu. Misal eh rempah telah menyediakan apa ya? Sebuah metode untuk pengobatan misal. Asap Hmm. dari apa cangkang pala bisa untuk mengusir serangga. Nah, mungkin apa ya generasi muda Indonesia nih nggak 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 perlu minder lagi atau menilai sesuatu yang tradisional adalah sesuatu yang kuno yang tertinggal. Ya, sebetulnya yang dikatakan oleh Kak In dan Kak Didit ini tadi rempah sebagai obat, lalu cangkang pala sebagai apa pengusir serangga itu juga nggak punya apa ya efek samping kan seperti apa yang fogging Enggak, punya ya dan benar. obat-obatan modern punya gitu. Ya, Jadi nggak ada efek sampingnya gitu. Eh, kalau mau berbicara efek samping, sampai detik sekarang yang saya ketahui bahwa obat tradisional sendiri itu, kita belum tahu gitu. Untuk efek samping obatnya terkait dosisnya ya gitu, kita belum tahu sampai di dosis berapa memberikan efek samping. Akan tetapi masyarakat di sini percaya bahwa penggunaan yang berlebihan itu tidak baik untuk Oke. tubuh, karena semuanya itu berdasarkan pada syariat Oke, oke. Itu Islam. juga Karena sesuatu yang iya, itu berlebihan juga tidak baik. penting. Itu wah, itu penting. wah, wah. Jadi sejauh apa Ya, namanya? Apa yang kita perbincangkan tadi sebetulnya ada satu pertanyaan yang mungkin nggak usah ditanyain, udah tahu Oke. jawabannya gitu. Jadi pertanyaan kan rempah apa aja sih yang digunakan dalam ritus tradisi masyarakat Ternate? Ya sudah tentu banyak karena rempah sendiri dipandang sebagai bagian dari hidup Ya, gitu. Gitu kan? Jadi benar iya, benar. oke. Ya. benar. Dari lahir sampai kita meninggal pun Itu kita disuguhi Oke, sama itu rempah. menarik deh. ya benar banget. Jadi sebenarnya pemakaiannya rempahnya itu juga terkadang bisa dimodif ya. Banyak sekali opsi-opsinya Ya, yang bisa dipakai kayak selain untuk pengobatan, juga untuk sebagai bahan makanan, selain itu juga hmm, untuk yang namanya trade, ada yang namanya pertukaran. Mungkin sistem Oke. barter udah hilang ya. Tapi ketika lagi musim-musimnya, lagi musim cengkeh, apalagi lagi musim pala, hmm. biasanya dijadikan Oke, bahan Itu oke, pertukaran. muncul. oke. Iya, Ya itu muncul, itu sering iya, ada trade gitu. Dan itu itu anak-anak muda, anak-anak kecil di sini biasanya diberdayakan. Jadi kayak anak-anak muda atau anak-anak kecil yang disuruh, ayo ikut ke kebun gitu kan. Ikut ke kebun ini bukan untuk sekedar main, tapi untuk mengambil yang namanya rempah-rempah dalam bentuk cengkeh atau pala ya. bijinya yang jatuh ke ini ya ke tanah. Itu mereka ngambil, mereka ngumpul, itu jadi punya mereka. Dan itu di trade dengan yang namanya mau apa nih kita kasih ini tukarnya dengan apa, itu benar-benar terjadi. Jadi dia melekat murni di kita, itu bukan hanya dalam bentuk Ya, historikalnya saja, tetapi keseharian kita, bahkan dia bisa oke. dimodif ke beberapa hal termasuk mengedukasi kepada anak-anak. Tadi saya sempat dapat kalimat yang bagus bahwa anak-anak muda sekarang sebenarnya tidak perlu Hmm. merasa khawatir, tidak perlu merasa bahwa hal-hal ini terlihat kuno lagi, bukan. Ada hal yang harusnya kita tahu bahwa sederhananya kayak gini, busur panah, anak panah, ketika kita semakin tarik ke belakang, itu dia Ya. semakin melaju jauh ke depan loh. Jadi
tidak salah ketika kita melihat sedikit ke belakang dengan apa yang kita punya, karena efek samping ke depan itu besar sekali loh sebenarnya. Itu menarik bagi Oke, kita. mungkin karena kita udah ngobrol banyak nih, satu lagi yang perlu kita bahas. Oke. Mungkin kita bisa spill nih, Oke. bahasa sekarangnya di spill nih. Kira-kira karakter apa sih yang mewakili Ternate Iya. di pameran rempah dan kita nanti? Wah, ini kemarin lagi dibahas Bisa nih bisa di sama spill nggak Yayasan Kak Negeri Didit Rempah, dan ya Kak kan? Iin? Kira-kira karakter apa? Ya, aduh, ini udah di ACC belum sama atasan ya. Gak apa-apa, spill aja dulu. Jadi yang kita, karena kan kita bisa dibilang ya berdasarkan pada pangkal sejarahnya, terus bahwa Ternate Ya. ini Maluku Utara ya khususnya itu merupakan 4 kerajaan besar, dan cenderung yang lebih dikenal itu dalam sejarah buku-buku sejarah anak SD 90-an sampai sekarang itu adalah Ternate dan Tidore. Nah, jadi kita kemungkinan karakter yang dibuat itu adalah karakter dalam bentuk si kembar yang melambangkan Oke. antara Ternate dan Tidore. Dan rempah yang digunakan itu Oke. adalah cengkeh tentu Cengkeh. saja. Itu Nah, poin ya. kunci nih. Udah, Jadi kita mau buat ini dua laki-laki Kita kembar. membahas ini udah di tentang spill nih, cengkeh. nggak usah dilanjutin. Nanti kalau dilanjutin nggak penasaran lagi nih teman-teman. Oke, kita apa namanya? Mungkin bisa akhiri podcast kali ini. Biarkan Udah teman ya? penonton juga teman-teman yang lagi Sangat-sangat nonton sekali ya podcast waktunya ini ya. penasaran dan apa namanya? Wah, gimana nih nanti Oke. Ternate ada di Oh pameran ya. rempah dan kita. Makanya nanti bisa datang Iya ke pameran dong. rempah dan kita. Pasti dong. Oke, Ya, jangan lupa ya linknya di bawah ini. Linknya di oke, bawah seru ini. sekali podcast kita kali ini, perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kak Didit dan Kak Iin telah membersamai podcast Yayasan Negeri Rempah Ya, terima kali Syukur ini. dofu-dofu. Syukur Ya, dofu. terima kasih juga kepada penonton yang sampai detik ini masih nonton. Oke. Sampai jumpa di podcast Rempah dan Kita selanjutnya. Bye-bye.